Oke. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kolom 1 sampai 31. Hari ini orang baku dapat ulang dalam ibadah sekolah minggu anak-anak Jemaat Sion Ramadan. Apa kabar yang di rumah? Semua baik-baik karena Tuhan Yesus yang jaga pertolongan. Pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu Enci Is nyenak sendiri. Karena ada teman-teman yang lain yang bersama-sama dengan Enci Is di gedung gereja. Ada Enci Nova dari kolom 7, Enci Regina dari kolom 21, ada Enci Casey dari kolom 28, ada Enci Penatua Iren, dan ada Pendeta Teddy, bintang tamu di pagi hari. Ada Kak Itoy, dan ada Kostor, dan Obi yang bantu orang ibadah pagi hari. Dan saat ini dengan penuh sukacita, mari bangkit berdiri karena Enci yakin samo mandi, so siap di muka televisi, so siap mendengar itu toa yang dari gereja. Mari orang berdiri semua sambil pakai gerakan, pokoknya semua sehat-sehat di pagi. Amin semua. Orang menyanyi satu pujian yang berkata, halo, hello, hola. Siap ya karena ini lagu baru, simak bye-bye. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sudah, tadi satu lagu yang baru. Mudah-mudahan ada yang boleh mau ikut DP lagu dan DP gerakan. Orang masih puji Tuhan lagi, masih memuliakan Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita karena hari ini Tuhan adakan untuk orang sama. Orang puji Tuhan lagi, it's a great day to praise the Lord. Walk in the light.
dari kolom 1 sampai kolom 31 semua diberkati oleh Tuhan. Semua dicintai oleh Tuhan dan semua berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, oh kita kok pendek, kita kok tinggi kurus, kita kok hitam, kita putih. Tapi kita semua sama di mata Tuhan. Yang tidak ada beda-beda. Tuhan ada lihat orang istimewa. Orang menyanyi satu lagu yang berkata ku istimewa, namun mendahului orang menyanyi, orang undang dulu Pak Pendeta Teddy Lumenon, sarjana teologi untuk membawakan doa pembukaan. Siapa yang berdoa semua? Shalom. Adik-adik di rumah, sebelum kita akan ikuti ibadah bersama, mari orang mau berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena di hari Minggu ini Engkau boleh memberikan kesempatan anak-anak untuk ikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Sion Ranamut. Dan ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Masih semangat semua? Belum ada tuh yang lelah karena berdiri sambil menyanyi? Mudah-mudahan belum. Dan saat ini mari orang angkat pujian sambil pakai gerakan lagi. Sambil bersuka cita, bergembira bersama pakai gerakan. Orang puji Tuhan, satu lagu bahasa Inggris pun. To God be the glory. 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 Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son.
the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son. He yielded his life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. To God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. To God, to God, to God be the glory. Sekarang tolong semua dengar cerita Alkitab yang dibawa oleh Pak Pendeta Teddy, Gubernur Sarjana Teologia. Namun sebelumnya, JS masih undang lagi, tolong semua puji Tuhan. Masih dipakai bergerakan, bertumbuh dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan kecil, tantangan yang besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan kecil, tantangan yang besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik kebenaran dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Shalom, damai di hati. Selamat pagi semua anak-anakku yang ada di rumah. Saat ini Torang akan baca firman. No, sebelum Torang baca firman, biasanya Torang mesti berdoa. Jadi sebelum pendeta membaca firman,
mari orang persiapkan diri untuk berdoa, minta kekuatan pada Tuhan Yesus. Mari orang berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memanggil kami anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah bersama di hari Minggu ini. Biarlah Tuhan akan menuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Pada saat kami akan membaca firman Tuhan, kami akan dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Baik, anak-anak sekalian yang ada di rumah, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, supaya mereka juga benar-benar mempersiapkan diri untuk mendengar dan membaca akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Adik-adik yang sodapa, ini pembacaan boleh siap untuk membaca bersama-sama. Mari kita membaca. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan itu bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda dan mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayam dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu
dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksud datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahan dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya daripada pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke atas kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu pada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sampai di sana bacaan firman Tuhan yang orang baca bersama-sama, dan tentu di dalamnya isi firman Tuhan ini orang saksikan lewat video. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya
bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sebelum orang akan lanjut akan cerita Alkitab ini, pendeta mau sapa ulang dulu. Halo, selamat pagi semua anak-anakku. Pasti pendeta so tahu. Sekarang anak-anak sekolah minggu so diam sejenak untuk mau mendengar firman Tuhan yang pendeta mau simpulkan lewat cerita Alkitab dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Di mana orang tahu cerita ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Di mana Elia, adik-adikku, dapat perintah dari Tuhan. Tuhan bilang, ngana pergi di satu tempat.
engkau akan baku dapat dengan seorang perempuan janda. Di mana orang tahu bersama waktu Elia tinggal di sungai Kerit, karena Elia pada waktu itu Allah memerintahkan dia tinggal di pinggir sungai Kerit. Sungainya so kering, dia so boleh mau minum, dia so tidak mau dapat lagi makanan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Elia, pergi jo di satu tampa di Sarfat. Mau baku dapat dengan seorang perempuan yang mau nak bersuami, janda bersama anaknya. Dalam perjalanan Elia merasa haus. Elia waktu dapat dia minta air. Nah, seorang janda itu mengambil air, kasih Pak Elia. Elia lagi terima kong minum. Sesudah itu Elia minta roti. Kalau orang dia nih cerita ini, adik-adik, ini ibu janda so kebingungan. Apa? Dia persediaan sangat menipis. Dia persediaan kurang por makan dan dia anak. Mar Elia bilang, pergi jo. Semua itu persiapan tetap ada. Walaupun memang ketutup ibu janda ada bilang, aduh Elia, kalau orang semua makan semua itu, dia berikut orang semua mati. Mati kelaparan no katu adik-adik. Tapi ternyata ada keajaiban yang terjadi. Karena Elia bilang Pak Ibu Janda, jangan takut. Jangan takut. Buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah lebih dahulu bagiku. Mau dikatakan di sini orang adik-adik yang so tahu baca, so mengerti, mertu adik-adik di bawah usia 4 tahun, dulu medallia itu dicerita di video tadi. Jadi pendeta mau bilang di sini, kalau orang dengar-dengaran Pak orang tua, dengar-dengaran Pak Tuhan, pasti orang mau diberkati. Ya tuh adik-adik yang ada di rumah. Karena itu janji firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apa yang terjadi. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Elia benar-benar terjadi. Tidak tak kurang walaupun langsung makan lagi. Cuma catatan, sebenarnya kita baca tadi, anak-anak, adik-adikku yang ada di rumah, mau kasih dulu pertama siapa? Pak Elia. Ya, sama ada kasih Pak hamba Tuhan, ada kasih Pak Tuhan. No. Nah, tapi setelah mereka berjalan seterusnya, ada lagi pencobaan yang terjadi. Yaitu ibu janda pe anak sakit keras. Alkitab dia bilang tadi apa? Sudah baca? Habis nafas. Baru datanglah ibu janda Pak Elia. Ibu janda bilang jangan menapi kehadiran kong jadi hukuman pada dia. Akhirnya Elia ambil itu anak,
Elia bawa pada petampa naik tangga dia, kon dia berdoa pada Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Doa Elia itu didengar oleh Tuhan. Anak itu kembali hidup. Jadi lihat cerita ini mau mengingatkan orang adik-adik yang di rumah, anak sekolah minggu. Orang belajar Kang berdoa. Orang belajar bagaimana orang mau ikut apa yang Tuhan perintah. Lihat cerita Alkitab yang kita simpulkan ini, yang orang saksikan di televisi, DP kunci gotek orang mesti percaya pada Tuhan. Kon orang sayang pada orang mama, dan orang selalu ada di dalam Tuhan. Itu satu cerita yang kita boleh sampaikan lewat ibadah sekolah minggu. Kiranya cerita ini menjadi berkat bagi orang semua. Amin. Sekarang ini Pendeta Teddy Lumenon mau kasih ayat hafalan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan lupa mau hafal adik-adik, karena minggu yang akan datang ini ayat hafalan ini orang akan enci akan mau tanya. Jadi hafal baik-baik, karena orang mau dapat lagi minggu depan. Dan cerita Alkitab selanjutnya. Shalom. Makasih banyak. Tuhan memberkati. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang adik-adik, orang semua kasih persembahan. Tadi orang sudah dengar cerita, orang sudah dengar ayat hafalan untuk minggu ini. Orang sudah saksikan lagi itu ayat hafalan yang dikirim oleh teman-teman dari Kolo-Kolo. Kita akan beri persembahan dengan penuh sukacita. Sambil duduk kayak ini, orang kasih persembahan, orang angkat pujian Jesus ini. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything.
Gini toh, sambil orang duduk manis, jangan lari ke sana, lari kemari, korek kiri, korek kanan. Orang mau saksikan dulu video kiriman dari teman-teman. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, sampai di sini sih saya tanya, sampai di sini dari kolom 1 sampai kolom 31 yang ini tidak suka berbagi. Misalnya, mama bawa cookies dari Ivan kolom, dia dapat 1 konten kakak atau adik meminta spanggal, dia menangis, bertanda-tanda kaki, atau lari masuk kamar makan sendiri. Mudah-mudahan di Jemaat Sion Renowot tidak ada kak, karena orang diajar untuk saling berbagi, saling memberi. Oleh siapa kata? Jis, oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mampu memberikan makan berapa orang? 5.000 orang, bahkan ada yang 7.000. Ya, kita tahu. Nah, sekarang telah angkat pujian lagi sambil berdiri dengan penuh sukacita. Orang angkat pujian, beri mereka kasih. DP awal, kalau kau punya lebih itu berkat dari siapa? Dari Tuhan. Oke? Mari silakan. Punya lebih itu berkat dari Tuhan. Kalau kau kuat sehat itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai terkenal dan banyak yang dapat kau buat, semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih. Bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti. Kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu, doakan yang sakit, mani yang sepi sendiri. Ulurkan tangan, beri mereka kasih-Mu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Kalau kau punya lebih, itu berkat dari Tuhan. Kalau kau kuat sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai terkenal dan banyak yang dapat kau buat, semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih. Bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti. Kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu, doakan yang sakit, mari yang sepi sendiri. Ulurkan tangan, beri mereka kasih-Mu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Sekarang mari kita saksikan video challenge yang dikirim oleh teman-teman kita. Shalom, salam sehat semuanya. Kami anak sekolah minggu Jazira kolom 3 akan menyanyikan lagu Mars anak sekolah minggu Gemim. Yel anak sekolah minggu kolom 3. Tuhan Yesus, yes, yes, yes. ASM Jazira, yes, yes, yes. Iblis, anak sekolah minggu, gereja masih Injil binasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang
Aku anak sekolah minggu, gereja masih tinggi di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja masih tinggi di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Dadah. Dadah. Aku anak sekolah minggu, gereja masih di Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja masih di Injil di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, ria gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Sebelum orang berdoa penutup yang nanti dibawakan oleh KTI Lumenon Sarjana Teologia, nanti lagi mengundang orang semua sambil masih tetap sukacita, masih bergembira, masih semangat, orang menyanyi bersama-sama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Marilah kita berdoa untuk doa umum. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang sudah memperkenankan kami mengikuti ibadah sekolah minggu Jemaat Sion Aranomut. Lewat ibadah ini
orang semua sudah menyaksikan lewat video cerita Alkitab, di mana Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke satu lokasi tempat di mana Elia mendengar semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Karena satu keyakinan bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu tidak sia-sia. Itu selalu membawa sukacita dan berkat. Biarlah keteladanan yang sudah ditunjukkan oleh Elia, di mana dia boleh mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Biar itu juga membuat kami sebagai anak-anak sekolah minggu mau dengar-dengaran Pak Tuhan, dengar-dengaran Pak orang tua, dengar-dengaran kepada encik-encik sekolah minggu yang selalu setia mengajar, membuat kehidupan anak-anak selalu dekat dengan Tuhan. Berkatilah pimpinan MPLK anak-anak, mulai dari ketua sampai anggota dan guru-guru sekolah ini. Engkau berkati Ibu Pengetua anak-anak, Engkau memberkati semua komisi yang selalu bergandengan tangan mengisi acara lewat peribadatan setiap minggu, yang menjadikan anak-anak sekolah minggu tetap kuat dan diberkati oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, sehingga anak-anak lagi beribadah di rumah gereja, satu hal yang baik yang sudah dinyatakan oleh komisi ini patut diteladani, sehingga terus mengingatkan anak-anak kami supaya mereka terus jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia dalam persekutuan peribadatan tiap hari. Doa untuk program ke depan daripada komisi ini, kami yakin dan percaya Allah pasti akan menuntun, menyertai dan memberkati. Dan tentu di dalam ibadah ini anak-anak sekolah minggu akan memberi persembahan. Engkau berkati orang tua yang bagi berkat untuk anak-anak, dan anak-anak sekolah minggu boleh memberi juga dengan penuh sukacita. Dan semua itu kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami Bapa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk dulu. Mau dengar dulu Sis mau kasih informasi. Jadi yang pertama, buat hari ini sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 31 yang sorekam itu video challenge, yang Isi Casey dan Isi Feli ada bilang dang lagu Mars anak sekolah minggu gemim, yang sorekam cepat-cepat kirim karena DP pengumuman minggu depan. Jangan lupa nih, usahakan semua kirim yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Yang kedua, Komisi Anak menyampaikan banyak terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sampai saat ini memberkati orang semua meskipun masih ibadah di rumah masing-masing. Berikutnya, terima kasih untuk Komisi Doa dan Penginjilan yang selalu menopang, yang selalu mendoakan orang berpelayanan. Selanjutnya juga buat pemilik TV kabel yang orang kesiaran dapat disaksikan di rumah masing-masing. Buat pendeta Ola, mudah-mudahan semakin diberikan, semakin sehat,
Terima kasih untuk pelayanannya bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Terima kasih buat Pendeta Teddy yang jadi kadin untuk pagi hari ini, yang jadi pembawa cerita untuk hari ini. Terima kasih untuk Pak Yoel dulu, Kak Itoy, Kostor-Kostor yang tidak pernah bosan-bosan bantu pelayanan anak sekolah minggu. Terima kasih juga buat anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai 31, para orang tua yang tidak bosan lagi setiap minggu untuk beribadah bersama-sama. Nah, jadi ingat, karena orang masih di rumah, jaga kesehatan semua, tetap semangat meskipun masih di rumah, belum boleh terlalu banyak keluar. Kalau mau keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Kok Encik kami pesan, kalau mau masuk di mana-mana, cuci tangan lagi. Sebelum masuk di rumah, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Orang semua berpisah, orang semua mengakhiri ibadah di hari ini. Mudah-mudahan semua semangat, semua bersuka cita karena semua boleh beribadah pagi hari ini. Mari Encik jemput semua berdiri, orang angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta